Iya. Jadi saya ke Kanada ini sudah nggak muda lagi. Ya relatif lah ya. Ya, jadi saya sudah S1, saya juga udah punya pengalaman kerja juga di Indonesia. Sekarang saya kuliah lagi tapi di Kanada. Eh, Seperti yang bisa kita lihat di layar, nama saya Markus Himawan, terus nomor saya yang sekarang itu. Terus ya saya dulu background saya dulu saya S1 saya di BINUS, saya belajar Information Systems. Sekarang saya belajar PA Property and Casualty Insurance di Conestoga College. Dulu pengalaman saya kerja di Indonesia, saya pernah jadi procurement, pernah jadi IT support, pernah jadi kerja online juga pernah. Ya semuanya, tapi pengalamannya rata-rata nggak ada yang lebih dari 2 tahun lah. Sekarang pengalaman kerja yang di sekarang saya udah pernah jadi bersih-bersih kamar hotel, terus udah pernah juga jadi satpam, terus pernah juga jadi petani juga. Petani maksudnya packer sayuran gitu, sama selektor quality control sayuran. Sekarang balik lagi jadi security guard atau satpam, tapi di perusahaan yang lebih bagus. Oh, ini Nah, untuk ya sekarang part time-nya ya, Mas ya? kenapa? Part time-nya bukan, Mas? Sorry nih kurang dengar, kurang jelas. Oh, part time-nya bukan Mas jadi security guard. Iya, ya security guard sekarang. Oke. Ya, Berarti tapi sebetulnya sebenarnya saya sudah eligible co-op juga karena grade saya juga udah memenuhi persyaratan. Tapi sekarang saya lagi proses nyari kerja co-opnya gitu. Jadi karena belum dapat, jadi saya kerjanya security guard dulu aja gitu. Ya, terus volunteer, saya juga udah volunteer juga di Kanada. Saya karena saya Katolik ya, jadi saya volunteernya saya di gereja gitu di Waterloo. Saya jadi anggota komunitas charity atau sukarela namanya Knights of Columbus. Ya, tapi saya nggak terlalu aktif sih, cuman ya karena saya member jadi count aja lah ya, jadi termasuk. Terus eh, kita ke slide berikutnya aja kali ya. Hmm, Ini gimana nih? Kita ke next aja. Atau ada yang oke. perlu ditanyakan di slide ini? Nanti pertanyaannya mungkin di akhir aja kali ya, Mas ya? Ya, soalnya ini juga ada noise juga di sini. Saya kan tinggal nggak sendiri di sini, jadi sorry nih kalau saya nanya pertanyaannya lagi soalnya kurang jelas. Oh, baik. Ya, jadi apa ya nih yang mau ditanya? Mungkin diketik juga bisa buat Mungkin mungkin sorry lebih Markus, jelas. jadi pertanyaannya belakangan sekarang mungkin kan slide berikutnya gitu mungkin tentang nanya kenapa pilih Kanada nih Markusnya. Ya, Iya. oke. Kenapa pilih Kanada? Karena pastinya ya peluang buat dapat PR-nya atau jadi warga negaranya lebih mudah gitu. Kanada lebih toleran sama imigran, sama ya itu juga Kanada juga dekat dengan Amerika ya. Sedangkan Amerika kan lagi sekarang belakangan ini nggak nggak gitu toleran sama imigran ya, jadi bakal susah buat menetapnya. Jadi sama secara geografis juga Kanada landscape-nya bagus ya, terus dia juga lebih luas dari United States. Jadi all in one package lah buat saya lah. Sama juga di sini juga orangnya juga
istilahnya eh, tidak sejahat orang di US ya, berdasarkan reputasi gitu. Orangnya lebih sopan, terus lebih ramah. Dan memang benar, saya sudah buktikan sendiri. Orangnya juga lebih baik ya di sini rata-rata. Sama Ya. kayak mungkin Marcus cerita juga ini kali apa namanya Marcus waktu itu waktu itu pilihannya antar negara lain apa gitu. Oh ya, saya juga sebelumnya Kalau udah boleh pernah. cerita. Saya juga sebelumnya pernah, sebelum saya ke Kanada, saya juga udah coba buat sekolah di US ya, di Philadelphia. Saya udah keterima eh, di sekolahnya. Tapi pas saya ngurus visanya, saya di reject ya jadinya. Saya switch ke Kanada. Iya, apalagi nih? Jadi lebih milih Mungkin lanjut ke Kanada. Kenapa, sir? enggak Lanjut, lanjut aja Dinda, sorry. Oke. Eh, Lanjut aja ya, Mas ya. Terus kalau Iya. misalnya untuk di Kanadanya sendiri kan lebih milih ke Conestoga. Kenapa tuh milih ke college itu? Soalnya waktu itu sama RH, kita udah Oh, riset Conestoga College itu punya rating buat employment, ya buat employment, sorry istilahnya apa ya? diterima Istilahnya kerjanya apa lebih Rah? Yang mudah. ya buat dapat kerjanya berdasarkan statistik report yang di situs di database-nya pemerintah, itu dia menunjukkan angka yang lebih tinggi buat diterima kerjanya ada lulusan-lulusan dari Conestoga College. Dia Oh, di peringkat 2 ya. Yang iya. pertama Algonquin. Waktu itu yang pertama Algonquin, yang kedua Conestoga. Tapi sekarang saya belum cek lagi jadi nggak tahu ya. Tapi ya so far ya memang benar gitu. Saya belum lulus aja udah dapat kerja kan, bukti. Sudah terbukti berarti Orang-orangnya ya. ya orang-orangnya resourceful semua di sini. Jadi sama orangnya juga share juga, maksudnya suka sharing peluang kerja. Jadi ya walaupun saya satu-satunya orang Indonesia di Conestoga, tapi buktinya saya masih bisa ini kan, dapat teman yang bisa bantu saya juga buat survive. Mungkin cerita juga tentang kotanya kali Marcus. Iya, kotanya ya nggak semetropolis Toronto, tapi ya semuanya ada lah di sini gitu. Sama buat akses, buat transportasinya mudah, terus buat akses ke tempat-tempat pentingnya kayak ke tempat grocery stores, terus drug stores, ya semuanya akses ke tempat-tempat penting dekat lah ya, termasuk dekat, udaranya juga bagus, bersih, terus sejuk lah, suhunya pas ya pas winter ya dingin lah gitu, tapi masih tolerable. Jadi Conesoganya itu sendiri di mana sih Marcus? Mungkin cerita dulu gitu kayak biar ngasih konteks. Conestoganya ya bagus sih. Jadi apa yang diajarkan itu Sorry praktikal gitu. maksudnya kayak lokasinya gitu, kayak biar ngasih gambaran gitu kan kayak apa sih Ya, nama kota oh ya, ya mananya? lokasinya asri sih menurut saya, banyak banyak tanaman, terus udaranya bagus, terus sama bangunannya termasuk modern minimalis tapi lahannya luas, terus um, ya apa ya, ya kalau kita Kan ke Marcus di Kitchener nih kan Conestoga kan lokasinya di Kitchener buat ngasih gambaran ke teman-teman yang masih di Indonesia Kitchener itu di mananya Kanada sih? oh Kitchener itu di Ontario ya, jadi dia tuh sekitar 100 kilometer dari Toronto. Terus ya Kitchener tuh juga dekat dekat banget sama Waterloo. Jadi makanya kalau orang banyak yang bilang kalau misalnya di list-list lokasi gitu, Kitchener dan Waterloo sering digabung. Kitchener Waterloo karena jaraknya dekat banget. Jadi hampir dianggap orang kayak satu lokasi gitu. Tapi ya sebetulnya beda, tapi karena lokasinya terlalu dekat jadi
sering di list gitu, di list lokasi gitu, namanya Kitchener Strip Waterloo. Ya, kita bisa ke Waterloo naik bis, dekat banget. Untuk ini kesempatan kerja di kotanya sendiri gimana Markus, menurut Markus yang udah di sini? Untuk kesempatan kerja, Buat part time gitu misalnya di Kitchener Waterloo. oh bagus sih, bagus. Tapi ya kita perlu usaha juga buat dapetin channelnya ya, dengan bersahabat dengan banyak orang, terus sama kita juga terus terang gitu sama mereka kalau kita butuh kerja. Terus ya kita tunjukin kalau kita itu orang yang mutual lah. Jadi teman butuh apa kita bantu, terus kita butuh apa ntar teman bantu juga gitu. Jadi ya emang sebetulnya lah, peluangnya banyak. Tapi kalau kita kalau misalnya kita emang kompeten banget ya, kita nggak terlalu butuh channel sih. Misalnya kita bisa cari online gitu, dapat kalau emang kita emang punya skill unik gitu yang jarang di sini. Tapi kalau kita ngerasa kita sama aja kayak orang kebanyakan, ya kita butuh banget teman gitu. Jadi Cara jarang mendapatkan temannya buat Markus gimana? dapetin temannya ya baik-baik aja sama sesama siswa gitu. Terus ya kita ya tunjukin aja kalau kita orangnya baik, terus kita ringan tangan, suka ngebantu. Terus juga ya berusaha lah sifatnya menghibur teman yang lain gitu lah. Ya gimana ya? Ya pokoknya be friendly. Terus bagaimana caranya ya kadang saya juga nggak bisa jelasin juga ya gimana, karena saya sendiri juga entahlah, tiba-tiba saya ada temen. Ya cuman berusaha aja gitu ya, berusaha buat mutual gitu. Jadi jangan sifatnya kita manfaatin teman orang lain rugi, kita untung. Soalnya teman bakal tahu kalau kita merugikan gitu. Jadi harus mutual. Jadi win-win kalau bisa. Terus nggak apa-apa lah rugi-rugi Jadi dikit gitu ya. Rugi-rugi dikit kita berkorban sedikit lebih banyak, tapi ujung-ujungnya ntar kalau temannya baik ya kita dibantu. Markus Jadi pertama kali dapat teman dari mana? dapat teman dari kampus, Orientasi sama atau iya bagaimana? iya komunikasi pastinya komunikasi. Sorry, dari orientasi atau dari mana? Pertama kali apa dari kelas gitu? Markusnya langsung kenalan. Kombinasi semuanya dari orientasi, dari kelas, sama saya juga cari di Facebook juga. Kan di Facebook tuh ada komunitas-komunitas, ada grup-grup gitu ya. Ya saya introduksi aja sama stranger gitu ya, sama orang-orang yang nggak dikenal. Terus dari banyak orang yang saya coba approach gitu, online maupun offline, ada yang jadinya sampai sekarang jadi teman baik gitu. Ya pokoknya harus ini aktif lah, harus aktif. Iya, terus kalau dengar dari Markus berarti mesti ini ya dari awal kayak nggak boleh istilahnya tebal muka Iya, aja ya biar berhasil iya kita dapetin harus teman. proaktif ya. Kita harus proaktif sih. Kalau pengen ya what's up? I'm currently attending Udah so ada ya, temennya aja. dia ada teman. Ya jadi apalagi tadi pertanyaannya? Enggak cuman komentar aja gitu harus proaktif sendiri gitu nggak boleh malu apalagi Iya, namanya kan iya. juga brand gitu kan. Harus all out banget gitu, harus benar-benar. Ya namanya kita nggak ada siapa-siapa ya. Maksudnya saya nggak ada siapa-siapa di sini. Jadi saya benar-benar harus all out banget gitu, harus benar-benar humble, terus aktif cari teman gitu, Iya, jadi cari mungkin squad. kita iya jadi mungkin kita lanjut ke slide berikutnya kali Dinda. Oke. Tadi udah jelasin sedikit ya tentang Kitchener kan.
Kotanya bersih, dekat banget Waterloo. Jadi banyak orang kalau nyari Waterloo keluarnya Kitchener juga. Ada lagi yang kira-kira mau ditambahin nggak nih Mas Markus? I'm attending an online meeting. Zoom. So I'm helping my ex-landlord with their customers. Oh, what's that? Apa tadi pertanyaannya? Ada yang mau ditambahin nggak Mas kira-kira dari kota Kitchener itu? Yang bikin teman-teman di sini tuh kayak, oh aku kayaknya pengen ke sana deh. Soalnya katanya Mas Markus kotanya tuh bagus, selain Oh bersih, iya teman-temannya bagus tuh ya, friendly. bagus. Kitchener biaya hidupnya ya lebih murah lah daripada di Toronto. Soalnya dari banyak orang yang saya tanya, dari informasi yang saya dapat, orang-orang pada bilang pendapatannya di Toronto sama Kitchener, Ontario lah semua sama minimalnya $14. Tapi biaya hidupnya gitu. Jadi mendingan mana kalau misalnya pendapatannya sama di lokasi, bisa milih lokasi yang biaya hidupnya tinggi sama rendah, pilih mana terserah kan. Kalau misalnya saya sih pilih bisa pengen nabung gitu, jadi saya mending ke Kitchener yang biaya hidupnya lebih rendah. Baik. Ya terus kalau saya pengen cari teman yang lebih diverse lagi, yang mungkin orang Indonesianya ada, ya saya tinggal ke Waterloo ya. Di Waterloo banyak orang Indonesia juga. Terus tadi Markus bilang gaji minimumnya $14 itu per jam kan Markus ya? Ya per jam. Kalau per minggu gitu Markus kerja part time itu kira-kira dapat berapa Markus? Atau per bulan lah gitu. Kira-kira dapatnya berapa? Yang saya dulu masih gaji 14. Atau mungkin yang sekarang berapa memangnya? Oh, enggak, yang dulu aja. Soalnya kan yang sekarang kan tergantung luck ya. Yang umum aja ya 14. Dulu saya pernah dapat seminggu itu $112 seminggu. Tapi itu berapa jam tuh? Berapa jam seminggunya? $112. No. Not itu sehari. 112 tuh sehari. Sorry. Ya, 112 tuh sehari. Seminggu ya dikali 7 aja. Oh. Ya. Ya, jadi kalau yang sekarang kan ini saya dapat $17 sekarang. Jadi ya kurang lebih ya seminggunya 800-an. Habis biaya lain-lain, pajak segala macam. Ini ganti topik lagi nih. Mungkin cerita sekarang pengalaman kuliah di Conestoga College-nya. Hmm. Pengalaman kuliah di Conestoga College. Ya gimana ya? Menurut saya ini sih ya seperti kampus lah, banyak murid. Cuman di sini bedanya kan kulturnya lebih beraneka ragam ya. Tapi bicaranya satu bahasa Inggris. Terus pelajarannya relatif lebih mudah daripada pelajaran Indonesia, saya akui. Ya, karena mungkin lebih praktikal ya, lebih to the point sama apa yang dibutuhkan sama pekerjaannya. Kalau di Indonesia itu saya banyak pelajaran yang menurut saya nggak penting, tapi saya disuruh ingat kan, disuruh apa terus ternyata nggak, pas lagi di lapangan kerja nggak dipakai. Jadi mungkin di sini lebih mudah karena mungkin ini asal kita bahasa Inggris kita suka sama bahasa Inggris ya. Ya kita udah punya basicnya bahasa Inggris. Menurut saya pelajarannya lebih mudah di sini. Terus guru-gurunya, profesor-profesornya profesional juga.
Ya, apalagi ya? Kalau untuk dukungan dari kampusnya buat Markus mencari kerja atau persiapan Markus mencari kerja gimana Markus? Oh, ada sih, ya. Ada. Lumayan bagus ya. Ya Kayak untuk resume gitu, interview, dilatih nggak Markusnya? ya ada pelatihannya ya. Ada pelatihannya buat interview, terus ada pelatihannya buat resume yang layak di Kanada ya, standar Kanada. Ah, Jadi kita benar-benar diajarkan skill dasar, pengetahuan dasar buat survive di Kanada sih. Dengan cara mengenal apa budaya-budaya dasarnya Kanada gitu. terus Markus kan di program asuransi nih. Program lain yang unggul di Conestoga College apa lagi ya? Kalau menurut Markus yang lagi kuliah di sana. Oh iya, yang unggul ya rata-rata orang banyak ngambil bisnis sih ya. Apalagi orang-orang India yang lumayan mayoritas ambil bisnis, ambil supply chain, terus ambil ya marketing sama bisnis sih hampir satu ya. Terus ya wait, ambil nurse juga ya. Ya terus ya perawat gitu. Soalnya perawat juga di sini beda ya statusnya sama di Indonesia. Perawat di sini terhormat, terus pendapatannya besar. Perannya hampir kayak dokter. Terus kalau pengen jadi polisi ya ambil Police Foundation. Jadi kalau misalnya kerja di security gitu, uh, pengalamannya bisa membantu banget buat kita masuk di kepolisian. Tapi saya kan cuma saya jadi security kan cuma buat sampingan aja. Saya sebetulnya fokusnya di asuransi. Jadi nggak tahu deh. Ya cuma buat dapetin uang aja gitu security. Ya. Soalnya security dibutuhin di mana-mana di sini. Security selalu ada lapangan pekerjaan, selalu. Begitu kita udah punya lisensinya, ya kita cuma butuh nunjukin lisensi, pasti dapat kerja 100%. Oke, Coba Dinda ada slide selanjutnya? ada. Untuk jurusannya nih kira-kira bisa dijelasin mungkin Mas sedikit tentang jurusannya itu belajar apa sih? Oh iya, jadi properti PNC Casualty ini belajar tentang bagaimana asuransi untuk properti dan auto atau mobil, asuransi mobil dan asuransi bangunan dan aset-aset. Ya, pokoknya pengetahuan dasar asuransi, bagaimana cara kerja bisnis asuransi untuk properti kan bangunan, terus ya tanah, bangunan, terus sama juga ada aset-aset kayak barang-barang berharga, terus dokumen-dokumen, terus kita juga di sini belajar otomobil juga, atau mobil, asuransi mobil yang mana itu adalah asuransi wajib di Kanada. Jadi kita belajar term-termnya, istilah-istilahnya, terus mekanismenya, terus hukum-hukumnya, standar basis hukumnya, terus hak-haknya, terus penyampaiannya, terus ya begitulah, banyak yang dipelajari. Tapi semuanya bakal keluar semua pas kita dapetin ini kan semuanya ini kita mempelajari biar kita bisa lulus lisensi CIP. Lisensi CIP itu kepanjangan dari apa ya? Lupa saya.
Itu Uh, Certified Insurance Professional. chartered insurance. P-nya apa? Professional. Profesional. Ya, chartered insurance professional. Jadi kita ini kita belajar PNC insurance di kampusnya buat persiapan kita buat ujian biar bisa lulus dapat CIP license. Terus menurut Markus kenapa sertifikasinya penting dan mungkin itu dulu pertanyaannya. Kenapa sertifikasinya penting di dunianya Markus? Kenapa apa? Sorry. Kenapa sertifikasinya penting? Kenapa lisensinya penting? Kenapa Markus ngejar lisensi itu? Oh iya, karena itu adalah ini apa? Bonus kalau misalnya kita ngelamar kerja gitu di perusahaan-perusahaan asuransi, mereka tuh selalu menyebutkan di kriterianya itu additional advantage apa ya? Bonus pertimbangan kalau orang itu punya CIP license. Jadi bakal diprioritaskan pelamar yang punya CIP license. Gitu. Terus Markus kan di situ ngambil asuransi, yang Markus lihat sendiri peluang kerja asuransi di kota itu di kota Kitchener ini seperti gimana sih? Kan Markus sudah sempat lihat perusahaannya dan sempat interview juga. Ya asuransi bagus lah di sini. Di sini itu orang-orangnya lebih menghargai asuransi ya. Mereka lebih sadar kebutuhan asuransi di sini. Jadi hampir banyak orang yang mengasuransikan asetnya. Terus mobil kan wajib itu, asuransi wajib. Negara mewajibkan setiap pengguna mobil harus mempunyai asuransi di kendaraan mereka. Itu adalah bukti kalau kita bertanggung jawab. Itu adalah ya salah satu bukti financial responsibility. Artinya gimana ya bahasa Indonesia? Jadi kalau perilaku kita yang merugikan orang lain, kita siap bertanggung jawab, siap membayar kerugian itu gitu loh. Jadi kita tuh sebetulnya bayar asuransi mobil itu wajib tuh bukan asuransi buat melindungi mobil kita, tapi buat lebih ke untuk bertanggung jawab atas perilaku negatif kita. Misalnya kita nyetir terus ugal-ugalan terus ngerusak mobil orang lain atau properti orang lain, asuransi kita bakal membayar kerugian yang kita akibatkan ke orang lain gitu. Jadi bukan buat apa ya, asuransi yang diwajibkan itu bukan buat mengembalikan aset kita yang rusak, tapi lebih ke membayar kerugian orang lain yang diakibatkan oleh perilaku buruk kita gitu. Jadi lebih jaga-jaga ya Markus ya. Jadi daripada pakai uang sendiri untuk bayar kalau dituntut gitu. Jadi yang bayar asuransinya. Iya, kalau kita nggak punya asuransi kan kita nggak kuat kan, nggak semua orang kuat bayar. Orang yang punya uang dikit kan jadinya nggak bertanggung jawab. Ya jadi gitu ternyata. Kenapa wajib? Tapi perusahaannya sendiri gitu, perusahaan asuransinya sendiri banyak di kota Kitchener itu Markus? Oh banyak, ya banyak banget ya. Ada kebanyakan dari Amerika dan Kanada. Dari negara lain ada juga tapi nggak sebanyak yang punya Kanada dan Amerika. Baik. Jadi peluang kerjanya banyak dong Markus ya? Oh, iya banyak di sini kan orangnya sadar asuransi. Ya walaupun nggak pemerintah cuma mewajibkan kendaraan mobil yang diasuransi, tapi mereka sadar juga gitu kalau aset-aset mereka yang lain gitu terancam sama apa ya, faktor-faktor yang bisa
menghilangkan aset tersebut. Jadi mereka pengen peace of mind, pengen apa ya, ketenangan gitu ya, pengen perasaan tenang gitu. Jadi mereka ngasuransiin aset-aset mereka. Jadi orangnya gimana ya? Istilahnya mereka jaga-jaga gitu mereka. Iya. Terus jadi mereka lebih memilih untuk mengasuransikan semua barangnya supaya Iya, aman. Jadi iya, iya, nggak iya perlu gitu. mikirin lagi, oh ini barang belum diasuransiin gitu ya. Nggak kayak di Iya, sini. betul. Iya, ternyata begitu orang sini itu Baik. lebih menghargai asuransi. Kalau di Indonesia kan, wah apa ini asuransi kok kayak penipu apa gitu. Di sini enggak ternyata. Iya. Mindsetnya beda. I Nah, mereka see. punya asuransi sampai double-double gitu. Jadi nggak Oh, cuma punya asuransi dari perusahaan A, tapi mereka juga beli polis dari asuransi perusahaan B, C. oke. Gitu, aduh. Di sini bagus pasarnya asuransi. Baik, kalau misalnya lanjut lagi ke slide berikutnya, ada pertanyaan biaya kuliah di sana bagaimana? Bisa diceritain nggak, Mas? Biaya kuliah rata-rata sama ternyata ya. Teman saya yang di bisnis marketing bayar 7.000 per semester, saya juga 7.000. Cuman asuransi ini sedikit lebih mahal karena ada biaya lisensinya, ada Oh, I see. istilahnya paid exam, Hmm, ujian yang berbayar. Tapi kan ya, ya kita dapat lisensi, teman saya nggak dapat lisensi yang bisnis marketing. ya. Jadi mempermudah kalau sudah memiliki lisensi itu ya untuk Iya, mensertifikasinya. Baik. Jadi Marcus total $7.000 per tahunnya sekitar $14.000 ya. iya. Biaya hidup berapa Marcus per tahunnya atau per bulannya? Aduh, saya sih beda-beda ya tiap bulan. saya saya nggak konsisten gitu naik turun, tapi saya Jadi bisa. mungkin patokannya seandainya Marcus ini nih kayak Marcus bayar tempat tinggalnya berapa sama bayar makannya seandainya masak sendiri di rumah terus berapa gitu. Mungkin itu aja kali. Sama biaya transportasi. Oh gitu ya. Hmm, saya bayar, kalau misalnya bayar saya jangan pakai saya ya. Kalau saya kan karena saya lumayan beruntung karena saya dapat teman yang mau share tempat tinggal ya. Jadi ya kalau bisa sih gitu cari teman yang kalau misalnya kita nggak masalah tinggal sama orang lain, ya bisa cari teman buat nge-share biaya tempat tinggal gitu. Kalau saya sekarang lagi share biaya tempat tinggal sama 5 orang sekarang di apartemen. Jadi saya bayar ya sekitar $350 per bulan buat tempat tinggal. Terus kalau per bulan makan saya paling hemat itu ya bisa 150 per bulan pernah saya karena makan hemat. Terus pernah juga sebulan sampai 300 juga pernah. Jadi itulah range sih. Apalagi Terus tadi? kalau misalnya Marcus sambil kerja nih, sambil kerja sambil kuliah, itu ketutup nggak sih? Atau kalau misalnya nggak ketutup, kira-kira kesubsidi berapa gitu dari kerjanya? Mungkin 50% biaya hidup kuliah, 40% biaya hidup kuliah. Kira-kira berapa sih yang Oh, kesubsidi dari Marcus kerja? kalau saya dari kerja, saya tuition biaya per semester ke cover saya buat dengan gaji saya sendiri yang saya tabung dengan tabungan saya sendiri. Sama biaya hidup ya ya tercover juga, tapi yang tersisa ya nggak banyak menurut saya. Tapi itu intinya kan meringankan si pembiaya kuliah kan gitu. Sorry, Iya, jadi masih Marcus bisa juga. Masih ada tabungan juga sebetulnya. Masih sisa. Nah, tapi ya gitu. Kalau misalnya kerja minimal ya kalau mau masih utuh tabungannya ya minimal minimal gajinya menurut saya 17 lah per jam. Tapi kalau misalnya pas-pasan kayak $14 ya paling bisa bayar
biaya kuliah, tapi mungkin biaya hidup masih mungkin masih butuh ditransfer dari rumah gitu. Apalagi sama ini juga, jadi nggak cuman gaji tapi jam kerja juga, jam kerjanya juga butuh jangan kurang dari 20 jam lah kalau bisa. Terus 20 jam per minggu. terus dari pengalamannya Markus, yang paling gampang dapat kerjanya itu di security ya? Iya, security. Tapi harus lulus lisensinya juga gitu. Lulus lisensinya beberapa orang termasuk saya mudah menurut, tapi beberapa orang gagal berkali-kali dapetin lisensinya. Jadi gimana ya, relatif lah. Oh, Tapi sebegitu dapat lisensinya cenderung Iya, udah pasti dapat wah ya? iya. Iya, pekerjaan hampir 100% dapat. Iya, hampir jadi 100% dapat nih. iya hampir 100% nih. Wow. Apalagi kalau temannya orang India rata-rata kan pada kerja mendominasi bisnis security. Sama Oh, ini kerja di sebetulnya kerja di Tim Hortons di restoran gitu juga mudah sebetulnya. Sama bersih-bersih itu mudah juga sebetulnya. Cuman karena security kan cuman nggak ngapa-ngapain ya, cuman kita mejeng aja di pintu atau di meja resepsionis atau di kamar terpisah gitu, dipanggil kalau perlu aja, jadi dibayar cuman buat cuma buat duduk atau cuma buat berdiri aja yang nggak ngapa-ngapain gitu, jadi kayak buat nakut-nakutin orang aja gitu, dan bayarannya sama kayak orang yang kerja keras, yang kayak orang yang angkat-angkat berat, kayak orang yang kerja lebih repot lagi gitu, bayarannya sama, ya mending jadi security ya kan. jadi nggak perlu harus jadi Iya, security. nggak terlalu capek, bayarannya sama atau lebih tinggi bahkan bayarannya. Tapi ya jadi kita pulang masih ada tenaga buat ngelakuin hal yang lain kayak belajar atau apapun. Terus Markus kan ini nih tadinya udah sempat kerja profesional lah di Indonesia gitu. Jadi security, Markusnya gengsi nggak sih? Enggak, karena dapat uangnya lebih banyak daripada yang profesional yang di Indonesia. Enggak sama sekali. Iya. Ya bahkan kerja yang saya jadi packaging yang di sawah Mhm. itu saya juga ngasilinnya lebih banyak daripada karir-karir saya yang di Indonesia. Jadi 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 tepat ya Markus ya pindah, walaupun Iya, sekarang mungkin masih berjuang dulu gitu. iya, iya, iya betul. Ini Dinda mungkin topik berikutnya nih. Topik berikutnya itu tips kuliah di sana. Kira-kira ada tips apa nih untuk dari Mas Markus yang sedang kuliah di Kanada? Tips kuliah Kanada. Mm-mm. Ya itu seperti yang saya bilang sebelumnya, ya harus proaktif, harus gimana ya? Jadi Mau harus berteman aktif dengan lah. siapa Jadi harus aja? harus benar-benar ada dorongan buat survive gitu. Wah, saya nggak Hmm. mungkin kalau susah lah kalau kita cuman benar-benar ngandalin diri sendiri gitu ya, Yes. bakal susah banget hidup. Jadi harus benar-benar aktif nyari teman, terus serius juga belajarnya. Jadi benar-benar ngutamain tugas kuliah dulu, habis itu kalau ada sisa waktu baru kerja, kalau enggak nanti ya nilai bisa hancur juga gitu kayak teman saya nih kerja nggak dapat uang lebih banyak tapi kuliahnya hancur karena manajemen waktunya juga nggak bagus. Ya, jadi kalau bisa ya harus benar-benar disiplin lah buat jadi harus tertib buat ngatur waktunya. Apalagi nih? Oke. Ada kira-kira ada lagi tipsnya atau hanya bahwa kita perlu punya banyak teman, punya
pengen Iya, banyak terus koneksi. aktif join klub bisa. Tapi ya kalau misalnya join klub gitu eh, ber apa istilahnya eh kalau misalnya kita bisa kerja kan kita nggak ada waktu buat join klub. Ya mendingan kerja lah dapat uang ya kan. Kalau klub gitu Oh, kan bahkan kita yang bayar, kita dimintain oh, uang cash. Mendingan kita kalau bisa dapat kerja ya kerja daripada join klub. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, lebih baik join klub volunteer sukarela daripada nggak ada aktivitas. Soalnya sukarela join klub gitu juga masuk pertimbangan imigrasi juga gitu. ya, Kalau iya. dapat biar kadang-kadang ya. Baik. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari partisipan yang sudah menyimak dari awal. Apakah ada yang mau ditanyakan kepada Mas Markusnya sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya? Iya sama ini ya, sorry kalau saya susah dengernya soalnya Iya, speaker di sini juga kurang bagus sama ada teman juga kan. baik. Kalau bisa diketik sih. Iya betul, boleh diketik aja pertanyaannya atau baik, ada pertanyaan ini dari kalian dua, Sylvia. Kak, bagaimana prospek kuliah sambil kerjanya? Apakah ada program college yang sesingkat master? Oke, saya coba jawab seadanya. Boleh? Ini Markus mau jawab atau apa yang jawab nih Markus? Terserah. Ya. Oh, bro aja deh, bro aja yang jawab, saya capek. Tapi saya mungkin nambah-nambah dikit ntar. Ya udah mungkin ini tadi saya kayaknya belum kenalin diri yang benar. Nah, nama saya RH. Kebetulan tinggal di kota yang sama Markus di sini. Cuman saya kebetulan udah lulus dari 10 tahun yang lalu dan lalu kerja di sini. Uh, ini pertanyaannya kan pertanyaan satu, bagaimana prospek kuliah sambil kerja? Tadi mungkin Markus udah sambil cerita prospek kuliah sambil kerjanya kan memang ada dan ada kerjaan yang katanya Markus sih hampir 100% asalkan dapat lisensinya buat kuliah sambil kerja. Terus tadi Markus juga cerita gitu kayak ketutup nggak sih biaya kuliah sambil kerja? Kalau dengar dari katanya Markus sih katanya ketutup ya. Tapi kalau saya pengalaman sendiri waktu kuliah, mungkin saya situasinya agak beda sama Markus dulu soalnya saya kan berangkat pas masih SMA. Sorry bukan SMA, jadi pas sarjana gitu. Jadi buat buat dan programnya cenderung lebih berat dan waktu itu saya sih nggak waktu saya kurang cukup buat kuliah sambil kerja yang kerjanya banyak banget. Tapi kalau misalnya ngambilnya kayak program seperti Markus yang program diploma atau postgraduate certificate itu kayaknya waktunya lebih banyak buat kerja. Pertanyaan kedua, terus sorry, sama satu lagi secara aturan di sini buat kerja itu maksimum 20 jam pas lagi masa belajar dan 40 jam ketika lagi summer break atau lagi masa tidak ada kelas. Dan gaji minimum di Ontario di sini sekitar $14 per jam. Jadi bisa dihitung sendiri kira-kira dapat berapa. Adakah program college yang setingkat master? Ada namanya postgraduate certificate. Itu setingkat master karena memang ditujukan untuk orang yang sudah punya sarjana dan punya pengalaman kerja atau belum punya pengalaman kerja dan pengen ganti bidang. Pertanyaan ketiga, perkuliahannya bayar sendiri dan working as a part time, bisa nggak sih kita bayar cicilan ya? Ini pertanyaan tentang cicilan ya, tuition fees. Jadi tuition fee-nya itu dibayar per semester. Memang aturannya seperti itu dan yang buat orang-orang nih yang mau berangkat yang bakal terjadi pada tahun pertama bakal harus udah punya biaya untuk tahun pertama karena dari petugas imigrasinya bakal minta itu sebagai persyaratan. Jadi di banknya sudah harus ada biaya tahun pertama untuk hidup dan kuliah. Jadi mungkin itu aja pertimbangannya. Yang nomor 4, pandangan sedikit mengenai perkuliahan berapa kali seminggu, total jam kelas seminggu. Mungkin Markus bisa jawab yang itu, Markus. Yang mana?
4. Nomor 4, boleh kasih pandangan sedikit mengenai perkuliahan berapa kali seminggu? Ini ya, Ya, Hmm. betul. mengenai perkuliahan berapa kali. Oke. Dan total jam kelas dalam seminggu. Saya seminggu itu saya kuliah tergantung ya, kita bisa bisa ngatur jadwalnya sebelum mulai semesternya. Saya waktu itu paling singkat tuh saya bisa 3 hari seminggu saya pernah, tapi yang terakhir nih semester kedua nih saya 5 hari seminggu gitu. Sama ini tanyain jamnya Markus, berapa jam Gitu. kelas? Jadi setiap hari dalam 5 hari seminggu itu saya bisa misalnya kuliah itu masuknya jam 8 pagi gitu. Terus ya jam 8 pagi terus sampai misalnya satu mata kuliah 8 sampai jam 10 gitu ya. Habis itu tergantung dari availability dari apa ya, ketersediaan kelasnya gitu ya. Kalau misalnya kelasnya udah diambil orang lain gitu, jadi kita bisa nunggu ada gapnya. Kita bisa nunggu habis dari 8 jam 10 gitu, kita bisa nunggu 3 jam 4 jam sampai ke buat buat kelas yang berikutnya gitu. Kelas yang berikutnya. Jadi Jadi kalau di total gitu, misalnya sehari kan tadi kan Markus yang semester 2 5 hari ya seminggu 5 ada hari kelas seminggu ya. ya. Dalam satu harinya kira-kira berapa jam yang buat belajar di kampusnya, yang belajar di kelasnya? Iya ya, itu bisa bisa maksimal saya pernah sehari itu 3 mata kuliah. Jadi menurut saya 2 jam sampai kan ada yang sehari cuma satu mata kuliah aja. Jadi minimal 2 jam, maksimal rekor 6 jam. Itu 6 jam berturut-turut kuliahnya atau 6 jam? Ada juga itu kan tergantung kita tuh telat pas kita nyusun jadwalnya gitu. Setiap orang tuh nyusun jadwalnya beda-beda gitu. Jadi Iya, tapi sorry Markus, pertanyaannya lebih kayak kayak misalnya satu hari nih ada biar maksimal ada berapa kelas? 3 kelas. iya itu maksimal yang pernah saya dapat ya. Tapi teman Terus kayaknya satu pernah kelas ada yang itu berapa jam sih? satu kelas tuh maksimal satu pertemuan satu mata kuliah tuh 2 jam. 2 jam, Bro. Oh, jadi ada kemungkinan 3 kelas ini 6 jam total. Hmm. Tapi kayaknya saya pernah ada teman juga yang lebih dari 3 mata kuliah, 3 pertemuan sehari. Jadi gimana ya, tergantung gitu. Jadi nggak pasti, tiap individual beda. Jadi kalau Intinya misalnya Markus nih yang kelas yang sekarang seminggu itu berapa jam belajarnya dari kelasnya? Jadi kelasnya misalnya kayak habis berapa sih? Habis berapa jam sih kelasnya? Wait. Kayak 20 jam kah di kelas Ya, atau ya, 4 jam kah? ya, ya sekitar 12 lah mungkin seminggu. 12 jam seminggu. Oke, jadi kayaknya itu Soalnya deh tadi pertanyaannya. ya ada yang sehari cuma satu mata kuliah aja gitu. Oke, jadi kayaknya itu deh tadi pertanyaan yang ditanyain Sylvia tadi. Jadi kayaknya kita udah jawab pertanyaannya. oke. Terus Ada satu pertanyaan lagi nih dari Jenny. jadi pertanyaan tentang mendapatkan beasiswa selama di sana. Iya. Jadi kalau dari pengalaman saya sih biasanya tergantung nilai. Satu tergantung nilai atau satu lagi tergantung uh, uh, penghargaan gitu. Misalnya menang lomba atau aktif di kampus.
sehingga mendapatkan penghargaan. Tapi cara paling 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 biasanya paling gampang, bukan paling gampang sih, paling reliable itu kalau nilainya bagus banget itu biasanya otomatis dapat beasiswa. Nggak banyak sih biasanya, tapi paling nutupin kayak 500 sampai $1.000. Cuman kalau misalnya pertanyaannya beasiswa full, itu biasanya beasiswa full itu kan diprioritasin buat mahasiswa lokal di sini. Jadi buat Betul. jadi emang kalau misalnya international student di sini gitu, cara buat survive-nya ya harus sambil part time gitu buat subsidi biaya kuliah sendiri. Ya. Jadi ya itu kita emang keluar biaya lebih. Kita nggak boleh ngiri, kita nggak boleh cemburu sama orang lokal gitu. Orang lokal pasti biayanya lebih rendah, dia dapat treatment yang lebih baik gitu. Tapi ya kita kan harus membuktikan kalau kita tuh apa ya, orang yang ya misalnya kita membuktikan kita tuh nggak apa ya, nggak manfaatin, bukan ngambil resource tapi kita kontribusi gitu. Kontribusi ya bisa berupa uang kuliah atau apa gitu. Jadi kita istilahnya prove our worth ya, buat earn our living, kayak kita buat dapat PR gitu. Kita bayar pajak apa gitu lah. Oke, baik. Entah gimana RH. Iya setuju Markus. Baik, mungkin untuk sesi ini kita tutup dulu karena bakal ada sesi berikutnya. Ada lagi pertanyaan dari yang lain, mungkin nggak ada kali ya. Untuk dari Markus, ada kata-kata terakhir sebelum kita berpisah? Oh iya, yang tadi ya, ini saya kasih tahu apa pengetahuan yang sedikit apa ya, enggak, sebetulnya di sini abu-abu lah gitu, enggak legal, enggak ilegal juga gitu. Ya ilegal sih sebenarnya, tapi banyak orang yang umum ngelakuin Mungkin yang ini jadi begitu ceritanya di forum pribadi aja gitu, kayak iya. misalnya ada yang mau nanya-nanya gitu. Ya. Jadi istilahnya jangan khawatir kita kurang jam, kita misalnya kurang jam kerja atau kita kurang pendapatan, soalnya banyaklah hal yang bisa kita lakuin buat dapat lebih gitu, buat membiayai hidup kita. Jadi nggak usah khawatir, kita misalnya kalau kita udah dapat kerja kita kurang pendapatannya gitu. Banyak cara buat nambah pendapatan. Baik. Ada lagi dari RH mungkin? Enggak, kali ini mungkin itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi gitu bisa langsung hubungi Dinda atau Tasya gitu. Nanti bisa disampaikan ke Markus sama saya. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Markus dan RH untuk sesi ini. Kita tutup. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Markus. Ya.